Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kami berharap ada semacam ritual Yasin Fadilah yang harus dibaca oleh para santri, karena di situ ada doa Allahumma anzilna alfa barokatin alfa sifain alfa dawain alfa nikmatin, sehingga meskipun dalam kondisi COVID yang sekarang merajalela, tetap harus ada cantelan dari hati dengan Allahnya. Karena kalau kehilangan iman, kita lari dari Allah, justru muncul kekosongan, maka hati kita akan dirampok oleh iblis atau Lucifer, yang akhirnya kita akan kehilangan hope dan harapan. Demikian juga soal haru biru dari vaksin COVID-19 ini, yang konon Mas Jokowi sendiri sebagai martir akan memberikan contoh untuk diberikan suntikan atas vaksin COVID-19. Saya tidak melarangnya, tetapi saya tidak menganjurkan kepada santri-santri Soko Tunggal, anggota PGN Patriot Garuda Nusantara, dan sebaiknya mendapatkan perhatian khusus, karena vaksin harus diambil dari DNA virusnya. Selama ini tidak ada yang menjelaskan soal DNA virusnya, bahwa vaksin itu diambil dari mana. Dan sebuah vaksin akan mencapai satu validitas yang sangat baik apabila sudah diuji klinis berbulan-bulan, disuntikkan dulu ke tikus atau binatang percobaan, diamati lagi, baru disuntikkan kepada manusia. Nah, ini kan lucu. Vaksin COVID-19 ini baru muncul 10 hari atau berapa hari sudah ada satu perusahaan besar yang mengatakan sudah ada vaksin. Ini berbahaya. Jangan sampai bangsa ini justru menjadi kelinci percobaan atas ketakutan dan penanganan yang tidak bagus. Penanganan yang karena didorong oleh ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal. Jangan sampai bangsa Indonesia yang memasuki masa keemasan di tahun-tahun mendatang ini akan menjadi budak-budak dari iblis Lucifer yang menghilangkan keimanan kita dan hanya percaya kepada penyakit yang bernama COVID. Bahwa COVID ada pelajarannya, ada hikmahnya, iya. Tetapi jangan sampai bangsa Indonesia justru menjadi budak-budak dan korban, menjadi kelinci percobaan atas vaksin ini. Saya bukan dokter, tetapi kebiasaan sebuah vaksin disuntikkan itu negaranya akan berbeda. Di negara tertentu berbeda dengan di negara di Indonesia. Di Indonesia berbeda dengan Cina, Cina dengan Soviet beda, lain-lain. Berbeda, sangat berbeda. Jadi jangan digeneralisir. Ini pengalaman pribadi saya bukan dokter memang. Tetapi ketika saya umroh hampir setahun 3 kali, tidak ada seorang jamaah yang kemudian bisa sembuh ketika flu di Mekah, kalau tidak diobati dengan obat yang beli di Mekah. Karena apa? Berbeda. Virus yang masuk, virus influenza biasa pun begitu, apalagi ini virus COVID yang senantiasa konon berkembang dan berubah. Dan Anda harus tahu juga bahwa ketika diuji, diambil sampelnya, itu belum dipisahkan dari DNA virusnya. Dan virus ini sangat sulit dibedakan dengan eksosom yang ada di dalam sel kita, karena besarnya sama, 0, sekian mikron, sama. Nah, kalau ini kemudian salah ngambilnya, misalnya disuntikkan kepada tentara, disuntikkan kepada polisi,
Tentara, polisi butuh kekuatan yang luar biasa. Tetapi vaksin ini justru akan melemahkan tubuh kita karena diambil dari eksosom atau tentara sel yang ada di dalam tubuh kita. Sangat berbahaya. Maka cobalah jangan tergesa-gesa bahwa kita memang menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang sangat besar tentang COVID. Tetapi jangan tergesa-gesa kemudian dikasih perangkat undang-undang karena sudah kadung kebeli. Tidak masalah. Sudah kadung kebeli sekian ratus miliar, tidak masalah. Untuk keselamatan bangsa dan negara itu triliunan, ribuan, nggak ada persoalan. Kalau memang ini dibeli salah belinya, tidak ada persoalan, kebijakan kok. Tetapi jangan kemudian beli sesuatu yang kemudian sudah dinyatakan oleh MUI sebagai halal. Ini nggak ada hubungannya antara vaksin dengan halal dan haram. Tidak kemudian sesuatu yang halal yang dinyatakan oleh MUI kemudian bisa dikonsumsi semua. Ingat, sate kambing halal, durian halal, tetapi tidak baik untuk orang yang menderita darah tinggi atau pernah mengalami stroke. Jadi tidak bisa kemudian uji halal haramnya MUI dijadikan sebagai landasan legalitas untuk disuntikkan dan dipaksakan kepada semuanya. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak setuju dengan langkah-langkah keprihatinan yang diambil oleh Mas Jokowi, tetapi tolong hati-hati. Jangan kemudian dengan perangkat begini dipaksa semuanya, kalau tidak mau disuntik kemudian didenda. Ini negara model macam apa kok jadi semakin buruk kalau memaksa rakyatnya begitu. Rakyatnya sudah pinter-pinter, diberikan kebebasan, diberikan penjelasan dulu, sudah cukup apa tidak. Pesantren saya belum pernah kedatangan tenaga yang khusus petugas COVID menjelaskan. Pesantren yang lain juga belum. Ada pengalaman di Jember, disuntik vaksin biasa saja orang pada kelimpungan, ratusan santri kelimpungan. Dan di Spanyol pengalaman disuntik vaksin yang tidak ada hubungannya dengan corona, banyak yang justru malah meninggal hanya karena influenza. Allah menjadikan kita ini sempurna. Innal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah sudah memberikan perangkat juga di dalam tubuh kita ini, senjata untuk melawannya. Asal ikuti protokolnya COVID, pakai masker, bersih, minum vitamin, berjemur di pagi hari, dan makan makanan yang sehat. Alhamdulillah. Jangan kemudian kita nggak ngerti, dunia saja belum pernah pakai kok. Kita tiba-tiba kepingin pakai itu untuk apa? Jangan sampai kemudian pemerintah Indonesia dan yang memiliki sekian intelijen itu kemudian tidak didengarkan. Coba didengarkan dulu dari intelijennya, dari BIN-nya, dari kepolisian, dari angkatan darat, dari angkatan udara, masing-masing kan punya intelijen. Jangan sampai justru dengan vaksin ini Indonesia dilumpuhkan oleh asing, oleh para penjajah asing dengan cara yang berbeda. Hati-hati. Dan yang lebih dari itu adalah Indonesia masih membutuhkan anak-anak muda yang berbakat, yang baik, yang usia antara 15 sampai 59 tahun atau 55 tahun. Dan kalau mereka kemudian disuntik vaksin semuanya, siapa yang akan memimpin kelak? Mohon, ini himbauan saya bukan dokter dan saya tidak memiliki keahlian khusus di bidang itu. Tetapi hati kecil saya meminta saya harus menyampaikan ini agar didengarkan oleh Mas Jokowi, oleh para aparat dan pejabat yang sekarang sedang menangani kasus COVID. Dan jangan sembarangan memaksa, apalagi mengeluarkan peraturan-peraturan, mendenda orang yang tidak mau divaksin. Ini karenanya seolah-olah kita ini menjadi anteknya kapitalis saja. Orang jualan vaksin dan kita kemudian mendukungnya dengan membabi buta. Tidak bisa diterima dengan akal sehat. Selamat berjuang, merdeka.